Ilham, Indonesia, Ansar, Api, Api, Bronsis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di rumah kami ini untuk penyelenggaraan siram kedua. Saya sebagai tuan rumah tentunya kami akan telah berusaha dengan teman-teman. Terima kasih banyak Pak Yusuf, banyak membantu teman-teman dari P2 untuk terselenggaranya penyelenggaraan ini. Namun tentunya kami ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Saya mohon dimaafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan. Kami harapkan apa yang kita laksanakan di sini, kita selenggarakan di sini akan selalu mendapat doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi atas tempatnya, waktunya. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga selalu sehat walafiat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur yang barokah, rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan kita semua dalam kegiatan ini Allah berikan menjadi pahala yang bisa kita bawa sebagai jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
شهد منكم السهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya inilah acara yang kita tunggu-tunggu sebagai daripada acara utama kita itu tausiah dari Ustaz kita, Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Idham Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu puasa semua ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu, aku sampaikan, ini saya sangat terkesan dengan perkumpulan ini. Karena biasa saya menghadiri itu perkumpulan alumni sekolah. Alumni sekolah SD, SMP, SMA atau kampus. Ini bukan, ini pensiunan, masya Allah, luar biasa. Ya maka izinkan saya pertama menyampaikan satu hadis, yang kedua menyampaikan ayat Al-Quran, dan tolong dengarkan dengan iman. Kalau bisa menangis silakan menangis, karena saya selalu baca ayat itu selalu menangis, dan Bapak itu menjadi saksi. Kemarin saya baca ayat yang sama. Rasul sampaikan khutwataini ila Allah ahabbu ila Allah, dua langkah yang paling dicintai Allah. Khutwatun ilal masjid lis-shalah, pertama langkah seseorang menuju masjid untuk sholat. Tidak ada langkah yang melebihi langkah itu yang paling dicintai Allah. Yang kedua khutwatun
ila makanin li silaturahim, langkah menuju satu tempat dengan niat dan tujuan silaturahim. Kemudian izinkan saya membaca ayat Al-Quran surat Ar-Rahman. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma mereka yang bisa menepati janjinya kepadaku dan mereka yang berusaha menjalin hubungan silaturahmi, bersabar punya sahabat yang kadang gak cocok, gak sependapat, bersabar punya keluarga yang gak kurang baik, tetap menjalin hubungan sama seperti Bapak Ibu hari ini. Maka Allah sampaikan, walladzina sabaru masih menjalin hubungan silaturahmi ini, apa kata Allah? Jannat. Untuk ayah anda dan bunda semua Allah sampaikan jannat. Masuk surga. Allah sampaikan. Apakah sendiri? Enggak. Allah sampaikan dia masuk surga enggak sendirian, bersama siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka masuk surga bersama keluarga, bersama orang-orang yang enggak putus hubungan sama dia. Ini keluarga besar B2Tel, sekeluarga semua berpasangan-pasangan masuk surga bersama. Bukankah itu yang diharapkan Bapak Ibu semua? Maka yakinlah insya Allah Allah wujud. Bahkan sebelum masuk surga Allah sudah perintahkan siapa malaikat untuk menyambut bunda dan ayah anda saya yang mulia dan dimuliakan. Insya Allah sampaikan wal konco-koncomu berdiri berjaga di depan pintu-pintu surga itu. Berapa pintu surga? Bapak Ibu, pintu surga ada berapa? Mau masuk surga pintunya harus tahu. Yang 7 pintu neraka. Kalau surga pintunya 8. Artinya Allah sudah kasih banyak peluang kita untuk masuk surga ini. Di antaranya, apa di antara pintu surga yang ada?
Kalau pintu surga orang berpuasa, Rayyan sudah terkenal. Ada pintu surga yang lain, ada pintu surga babul jihad, babul shalah, babul sedekah. Di antaranya babu kazimil ghaiz, babu orang yang memendam amarah, artinya orang yang mempertahankan hubungan ukhuwah al-islamiyah antara saudara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak salah memaknai bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an dan di dalamnya turun malam Lailatul Qadar. Maka bunda ayahanda yang saya cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan setor dosa. Ramadan itu bulan setor dosa. Kalau orang umroh dan haji jangan sama, kunjungan setor dosa. Itu. Saya baru pulang umroh ini. Sama. Saya bilang ke jamaah kita ini tur ke tanah suci dalam rangka apa? Setor dosa. Maka siapkan lisanmu, sampaikan ke Rabbul Alamin, ya Allah, kalau ada ampunan turunkan untuk di hadapan kita. Sama. Bulan Ramadan, kalau di luar bulan Ramadan Allah turun sekali, Pak. Setiap malamnya Allah turun untuk ngecek hamba-hambanya yang berdoa sekali. Bulan Ramadan Allah turun salasa marrat, 3 kali. Apa yang Allah minta? Hal minta ini. Allah bertanya, ada yang minta bertaubat? Maka sampaikan sama Allah. Saya tiap hari berdoa, ya Allah, jika malam ini Engkau bertanya hal minta ini ila Allah, jika Engkau bertanya adakah hambamu yang mau bertaubat, ada ya Allah, hambamu idah atubu ilaik, hambamu yang lumuran dosanya banyak ya Allah, banyak dosa lisannya, matanya, tangannya, dan durhakanya sama orang tua, maafkan aku ya Allah. Ketika Allah tanya, sampaikan juga dalam doa, hal min mustaghfirin, adakah hambaku yang mohon ampun? Ada ya Allah. Saya sebut semua, orang tua, ayahku Zulfikri, ibuku Zaleha, mertuaku, adikku, anakku, istriku, semua tetanggaku bahkan saya sebut. Ya, kalau bapak-bapak ini Pak Suradi yang saya kenal dekat. Iya. Ini kemarin saya sampaikan juga terperihal berdoa. Sama bapak ibu ini, kalau memang betul ukhuwahnya terjalin, silaturahmi yang sebenarnya itu bukan saling kunjungi, bukan. Kata Nabi, silaturahmi itu laisa musalli bil mukafi. Silaturahmi itu bukan membahas kunjungan. Silaturahmi itu bukan membahas pemberian. Silaturahmi itu menghubungkan sesuatu yang terputus. Kita jumpa hari ini Pak Hamsi sama saya, ingat. Ya, saya sama beliau ingat karena ketemu. Wajar nggak kalau kita ketemu ingat sama orang yang kita jumpai? Yang luar biasa itu pulang dari sini kita udah berpisah, nggak saling lihat lagi, Bapak. Masih ingat, ya Allah, jika ada ampunan Engkau turunkan malam ini, ampuni aku dan ampuni Bapak Hamsi ya Allah yang saya jumpai tadi. Itu baru silaturahmi yang sebenarnya. Ya. Pertanyaan saya kan, ibu-ibu ini bestie ya? Betul Bu, ada bestie biasanya. Pernah nggak ibu doain bestinya? Nah, kalau belum pernah jarang. Padahal kalau memang kita betul bestie dan sahabat sejati, apalagi sahabat sesurga, berarti doakan ya Allah kalau masuk surga jangan aku doang, ajak juga temanku. Iya, saya punya sahabat sampai hari ini namanya Irham, sahabat kecilku sampai hari ini. Selalu saya doakan tiap hari. Sampai saya umroh itu saya tanya, siapa nama istrimu? Apa nama kerjaanmu? Untuk apa, bro? Saya mau lagi umroh, lagi mau doain ente. Apa hajatmu? Saya sebut sahabat saya, ya Allah, ini saya udah saking hafal nama-nama orang. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat orang-orang terbaik yang pernah saya kenal. Haji Sawal, Haji Roni, Pak Eri, Bu Maryama, Bu Pipi, Bu Linda, semua, Bu Aja Mondro, Pak Haji Pino, semua, Pak Suradi, teman-temanku Dandi, Irham, semua disebut. Santri-santriku yang berapa banyak itu yang saya ingat di kepala saya sebut. Begitu. Itu baru silaturahmi yang sebenarnya. Silaturahmi yang Allah cintai itu silaturahmi yang selalu saling ingat dalam kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
bulan yang Allah lipat gandakan amal soleh itu apakah Ramadan doang atau bulan yang lain? Ada? Selain Ramadan? Ada. Bulan Zulhijjah 10 hari pertama sampai orang wukuf di Arafah. Kemudian bulan apa lagi? Bulan Muharram ada hari Asyura. Kita kan ada puasa Asyura itu. Itu juga sama. Orang beramal di bulan itu maka akan dilipat gandakan. Tapi beda dengan Ramadan. Ramadan memang dilipat gandakan, tapi hanya Ramadan yang amalnya dilipat gandakan dan dijanjikan surga serta dijanjikan penghapusan nama-nama tercantum dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi, Pak? Idul Fitri. Nanti menjelang buka puasa kita doa bersama, Pak Haji. Dan tolong didawamkan juga buat bunda dan ayahanda yang saya hormati dan saya muliakan. Karena Rasul sampaikan ini, saya bawa kitabnya. Saya sudah disampaikan oleh Nabi, wa inna likulli yaumin fi syahri Ramadan. Sesungguhnya di bulan Ramadan itu setiap harinya a'taqa alfa atiq minan nar. Allah membebaskan 1 juta manusia setiap harinya di bulan Ramadan indal iftar, ketika menjelang buka puasa. Karena Pak, bicara neraka ini dahsyat. Bapak Ibu tahu api neraka itu bagaimana dahsyatnya? Neraka itu, ini dalam kitab ini juga, bibabin nar. Neraka itu, biar kita lebih khusyuk berdoanya nanti. Neraka itu saya kasih gambar. Kata Nabi, ukida ala nar salasat ala. Neraka itu Allah nyalakan 3000 tahun sebelum orang penghuninya dimasukkan dan diseret ke dalam neraka itu. 3000 tahun, Pak. Bayangkan, ini kompor gas kita seharian nggak dinyalakan, nggak dimatiin, meledak nggak itu? Ini api neraka 3000 tahun dinyalakan, baru kemudian wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Baru semua kata Allah, seret semua para pendosa itu, baru semua diseret. 3000 tahun. Bagaimana prosesnya? Al-fasalatil ula, 1000 tahun pertama kata Allah, ibya ihmarat, warna apinya memerah seperti warna merah api yang kita saksikan. Al-fasalatil saniyah, 1000 tahun yang kedua, warna apinya ibyadat, warnanya menjadi berubah seperti warna peci, warna putih, berubah. Bayangkan api, bukan arang. Kan ada arang itu yang kayu bakar, kalau sudah anu kira putih dia. Ini apinya, bukan arangnya. Apinya berubah menjadi warna putih. Bapak Ibu pernah melihat api warna putih? Enggak pernah. Neraka 1000 tahun yang kedua, warna apinya menjadi warna putih. Al-fasanatin sadisah, 1000 tahun yang ketiga, sudah umur 3000 tahun, warna apinya tidak warna merah lagi dan tidak warna putih lagi, hatta iswaddat, menjadi warna hitam seperti warna rambut kita. Warna hitam sudah sudah siap membakar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma atiq riqabana wa riqaba minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dari sentuhan api neraka, ya Allah. Selamatkan ayahanda dan bunda yang ada di hadapan saya ini, ya Allah. Hapus nama-nama mereka yang tercantum, ya Allah. Atiq riqabana wa riqaba minan nar. Setelah itu sudah umur 3000 tahun, Bapak Ibu, maka ada orang pertama kali disuruh masuki api neraka. Ini riwayat yang masyhur, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar. Dia diberi terompa yang dari bara api. Kemudian disuruh naik di atas terompa. Ketika dia pijakkan kakinya, maka yang melepuh bukan kakinya, Yagli, kata Nabi, mendidih otaknya, mengalir ke ususnya, mengalir lagi ke bawah. Semua hancur yang ada isi perutnya, bukan mengalir ke dubur, tapi mengalir langsung ke telapak kaki kembali. Artinya semua hancur lebur. Maka dia teriak, penghuni yang paling teriak, "Hada asyadul azab minan nar." Ini azab paling kuat dan paling besar yang saya rasakan. Maka dikatakan sama Malik,
penjaga malaikat, penjaga neraka. La ana akhaful anaq. Fulan, ini siksaan paling ringan, bukan yang paling berat. Ini paling ringan, Pak, Ibu, masih bisa dilanjutkan? Dalam riwayat saya tambahkan, kenapa saya selalu menangis ini? Ketika Nabi bertanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, akhbirni an abwabi jahannam, tolong kasih tahu aku tentang pintu neraka. Halil bab kababina, apakah pintu neraka itu sama seperti pintu kami yang ada di dunia ini, sama dengan pintu-pintu rumah kami? Kalla ya Muhammad, kata Jibril, beda wahai Rasul. Laha sab'atu abwab, dia punya 7 pintu. Pintu yang paling dasar nanti akan dihuni orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, na'udzubillah wal iyadzubillah. Kemudian di atasnya barulah orang-orang nanti ada urutannya, ada sabiin. Orang sabiin itu siapa? Sabiin itu orang-orang yang meremehkan sholat. Nanti aja sholatnya di ujung-ujung waktu, itu as-sabiin. Baru orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, baru pintunya. Sudah pintu yang ke-6 disampaikan oleh Jibril, berhenti waqaf lisan. Dia berhenti, lisannya enggak bisa berbicara. Kata Nabi, lima takin min kalamik ya Jibril, kenapa engkau berhenti? Ala tukhbiruni an babi sabi, apakah engkau enggan memberitahuku tentang pintu yang ke-7? Siapapun penghuninya Jibril, akhbirni Jibril. Ketika Jibril mau menjawab, ketika ditanya sama Nabi, kasih tahu aku pintu yang ke-7 Jibril. Jibril tersungkur nangis. Allah, Jibril makhluk Allah yang suci. Dia bukan calon penghuni neraka. Dia hendak memberikan informasi tentang pintu neraka. Innahu baka, dia menangis. Kata mulai Muhammad, ya Jibril, akhbirni, kasih tahu aku wahai Jibril. Kata malaikat Jibril, ana akhaf, saya khawatir jika aku kasih tahu engkau wahai Rasul. Akhbirni Jibril, aina ummati, di mana umatku nerakanya Jibril. Maka malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, al-babus sabi', pintu yang ke-7 itu nanti akan dihuni ummatuka al-kabair min ummatika walam yatubu ila mautih. Umatmu yang berdosa tapi tidak bertaubat sampai akhir hayatnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Muhammad ketika mendengar bahwa umatnya akan memenuhi pintu yang ke-7, innahu sakat, Nabi Muhammad jatuh menangis dan tersungkur. Ketika Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, Nabi Muhammad kunci rumahnya Pak. Dia kunci rumahnya, tidak terima tamu siapapun yang datang ke rumahnya. Berapa lama? 7 hari, 1 minggu lamanya. Lam yakhruj min baitihi illa ila shalah. Tidak pernah keluar rumahnya kecuali hanya untuk menunaikan salat berjamaah. Ba'da shalah ila baitihi wa aghlaqa babah. Setelah salat dia pulang kembali ke rumahnya, kemudian dia kunci kembali rumahnya. 1 pekan sahabat-sahabat yang mulia ridwanullah alaihi semua merindukan Rasul. Datang yang pertama Abu Bakar, ja'ila bait, assalamu alayka ya ahla baitir rahman. Dalam riwayatnya datang Abu Bakar, wahai rumah penghuni rahmat Allah, hal min sabil, bolehkah aku masuk rumahmu? Lam yujib, Nabi Muhammad tidak menjawab. Menangis Abu Bakar pulang karena tidak diizinkan masuk rumahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Datang lagi besok harinya, Utsman, hal min sabil, assalamualaikum ya ahla baitir rahman. Sama, Nabi Muhammad tidak menjawab salam itu, pulang menangis. Datang lagi Umar, yang terakhir datang Salman Al-Farisi. Assalamualaikum ya ahla baitir rahman, hal min sabil. Nabi Muhammad tidak menjawab, pulang. Akhirnya Salman datang ke rumah siapa? Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatimah, ataina ila baiti abiki. Kami sudah datang ke rumah ayahmu karena kami sudah 1 pekan lamanya tak jumpa sama ayahmu, dan ayahmu lam yakhruj min baiti, tidak pernah keluar dari rumahnya. Nastaq ilai, kami merindukan ayahmu. Kami khawatir ada apa yang terjadi dengan ayahmu di rumahnya. Barangkali kalau engkau yang menggedor pintunya, mungkin diizinkan. Rasul kenal, terdengar di telinganya bahwa Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi ya binti, udkhuli, silakan masuk. Masya Allah. Bayangkan Pak, silakan kasih gambaran dan dibayangkan sendiri. Saya ketika baca riwayat itu selalu membayangkan kondisi Rasul Muhammad SAW. Ketika Fatimah membuka pintunya, Bapak Ibu tahu bagaimana kondisi Rasulullah. Fatimah mendapati ayahanda tercinta ketika menjawab Waalaikumsalam ya Fatimah. Fatimah mendapati Rasul mengangkat kepalanya dari sujudnya. Dan apa yang membuat menangis? Karena Fatimah mendapati mata Nabi Muhammad membengkak, menangisi nasib umatnya yang akan menghuni pintu yang ketujuh. La haula wala quwwata illa billah. Maka Fatimah bertanya, ya Rasulullah, ma bika ya abadi, apa yang terjadi dengan kau? Baru Rasul cerita, wahai Fatimah, saya baru dapat informasi berita buruk. Berita buruk apa wahai Rasul, wahai ayahanda? Baru sampaikan, aku baru dapat info dari malaikat Jibril bahwa umatku akan menghuni pintu neraka yang ketujuh. Itulah yang membuat aku bengkak mata, karena aku mengkhawatirkan nasib umat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam bukan calon penghuni neraka karena dia makhluk suci. Nabi Muhammad, dia sudah dijamin surga. Dia menangis, malaikat Jibril menangis, bengkak matanya Rasul Muhammad SAW. Sahabat-sahabat ridwanullah alaihim sudah dijamin surganya di antara 10 sahabat yang Rasul sampaikan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Salman Al-Farisi, semua menangis ketika mendapati Rasulullah SAW tak membuka pintu. Pertanyaan saya, kita belum dijamin surga. Kita banyak dosanya, kita banyak gibahnya, kita banyak hasadnya, kita banyak durhakanya, kita lebih banyak tidak menyenangkan hati orang lain. Masih bisa tidak menangis, masih bisa lebih banyak ketawanya. Umur, mohon maaf, mungkin umur ayahanda dan bunda semua ada di atas 50, 60, bahkan di atas 70. Maka butuh berapa tahun lagi kita memohon kepada Allah untuk memastikan, ya Allah, Allahumma ja'al khaira a'mari khawatimah, jadikanlah umurku yang terbaik, sebaik-baik umur yang aku jalankan adalah di akhir. Waj'al khairu a'mali, dan jadikanlah sebaik-baik amal perbuatanku di akhirnya, penutupnya, sehingga aku tidaklah wafat kecuali dalam husnul khatimah.
Karena kemarin ada seorang tentara di Jawa Tengah meninggal dunia. Kemudian anaknya telepon saya, Ustaz tolong sebutkan nama ayahku. Ayah yang mana? Mertua Ustaz. Ayah saya ini tak pernah tinggal minuman keras, sang pemabuk ulung, mertua aku. Cuma kemarin wafatnya hari Jumat Ustaz, dan dia wafat habis sholat. Allah, bagaimana bisa? Saya bilang, saya tanya, kenapa kok bisa sang pemabuk wafat dengan sebegitu indah? Bagaimana ceritanya? Ternyata mertua saya 2 tahun terakhir sebelum wafat, dia berhenti total dari mabuknya dan kerjaannya hanya ke masjid dan selalu sholat di masjid. Ini ingin saya sampaikan kenapa buat renungan Bapak Ibu semua, bahwa seburuk apapun masa lalu, pastikan akhirnya adalah yang terbaik. Karena Allah nggak lihat masa lalu, Allah melihat yang terakhir. Karena Rasul sampaikan, idza ahabballahu 'abdan assalahu. Tanda cinta seseorang, Allah cinta kepada seorang hambanya, maka Allah akan maniskan akhir hayatnya. Bapak Ibu kenal Ustaz LS Mukhobinta? Beliau mantan pendeta, seorang mu'alaf, kristolog. Kalau baca Quran nggak lancar-lancar amat, karena beliau sudah masuk Islam, sudah usia lanjut, sehingga makhrajnya nggak fasih. Iya. Celana dan pakaiannya nggak seperti ustaz-ustaz yang lain, seperti nampak soleh, jenggotnya lebih panjang idah. Kaifa kana wafat? Kaifa kana yamut? Bagaimana beliau wafat? Beliau wafat di pesantren kan. Dia meninggal di Jelupang ini, di pesantren Tahfizul Quran yang saya asuh hari ini. Kapan beliau meninggal? Ramadan 2 tahun yang lalu baru masalah. Kami undang beliau untuk ngasih nasihat buat santri. Seperti ini, seperti posisi kita sekarang, jamnya menjelang buka puasa, karena buka puasa bersama. Dia nasihati tentang nanti kalian hafal Quran boleh, tapi minimal hafal Injil 3 ayat aja ya, nanti saya ajar. Masya Allah. Ketika ceramah dia bilang, aduh sakit hati ini, di dadanya ada yang sakit. Selesai sholat maghrib, dia ikut sholat bersama kita. Selesai sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib. Ketika tahiyat yang terakhir, dia mengangkat telunjuknya, asyhadu an la ilaha illallah. Ada video viral itu di YouTube, karena kebetulan ketika itu ada tim media yang menyorot ketika beliau jatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh meninggal dunia. Seindah. Dan kita semua menginginkan akhir hayat yang terbaik, betul? Maka bahasanya Al-Quran itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena tidak ada yang bisa menjamin, Allah tidak menjamin keislaman kita akan wafat dalam keadaan Islam. Bapak tahu Rojan bin Fuad, ini kan katanya Ramadan, memaknai Ramadan. Ramadan ini turunnya Al-Quran pertama kali, betul Pak? Pertanyaan saya, berarti kan orang mengatakan bahwa Ramadan itu suci karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Padahal Al-Quran juga turun di bulan-bulan yang lain. Al-Quran ini kan turun selama 23 tahun, bukan hanya di Ramadan. Yang membuat Ramadan mulia itu karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, secara daf'atun wahidah, secara seluruh 30 juz min lauhil mahfuz ila sami'id dunia. Dari lauhul mahfuz ke langit dunia Allah turunkan 30 juz debret. Semua turun di bulan Ramadan. Di bulan kemudian Lailatul Qadar itu baru kemudian berangsur-angsur sampai 23 tahun sesuai kejadian yang dibutuhkan dan terjadi pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah mendengarkan tausiah dari Pak Ustaz, ya Allah terasa benar-benar besar, dan mungkin karena banyak dosa. Yang ingin saya tanyakan, ketika di hari-hari biasa Allah itu turun hanya 1 kali, mungkin salah atau benar yang pernah kita baca atau saya dengar, bahwa Allah akan turun ketika manusia itu melaksanakan atau
bangun malam sholat tahajud. Nah, seperti untuk di Ramadan ini tadi Ustaz mengatakan bahwa Allah itu turun selama 3 kali dalam bulan Ramadan. Nah, kira-kira waktu kapan saja Allah turun ke dunia untuk kita sebagai umatnya mengingatkan kembali, mungkin sebagai kita untuk bisa lebih berhati-hati dan untuk bisa bertaubat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabannya singkat, waktunya sama malam. Makanya Qiyamul Lail itu sejak tarawih itu sudah sampaikan, ya Allah, kalau Engkau sudah turun, Engkau bertanya, sampaikan begitu bahasanya. Saya berdoa begitu lah. Ya Allah, kalau Engkau sedang turun dan Engkau bertanya, ada yang mau bertaubat? Ada. Idham ya Allah, sang pendosa ulu, bertaubat ya Allah, terima taubat. Jika Engkau bertanya, terus begitu, bangun malam, begitu lagi. Karena kita nggak tahu kapan Allah turunnya, yang penting malam. 3 kali Allah menengok, ngecek. Waalaikumsalam. Kalau dosa kan ambiluman, karena kita berbuat dosa ke pribadi, mungkin ini Ustaz yang saya tanyakan dosa laki-laki Ustaz. Kita kan kalau masih muda, maaf ya Bu baik, kita ada kreatif acara Ustaz ini. Ada kalanya istrinya ada. Ada kalanya kita itu kalau dosa dari itu gimana saja itu kalau mungkin kalau dulu kan sahabat bisa dia, nah itulah dosa kalau kita sampai diganti pacar gitu kan, saya gimana sih kalau kan itu Masya Allah. Nah, ini bicara taubat. Gimana apapun dosanya, Pak, dengarkan dengan iman. Satu ayat saya baca dalam soal Al-Furqan. Soal Al-Furqan halaman terakhir dalam juz 19. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun wa la yaqtulun an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Zina yang terakhir. Wa la enggak membunuh, tidak berzina, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan ketiga perbuatan itu kepada Allah, masyaallah, yalqa athama, enggak dimaafkan. Ini ayat turun untuk sang pendosa. Siapa namanya? Pembunuh paman Nabi Muhammad, Hamzah, dalam perang Uhud. Siapa namanya Pak? Yang perang umroh? Siapa? Al-Wahsy. Al-Wahsy yang membunuh paman Nabi Muhammad. Turun ayat ini ketika dia mau bertaubat. Al-Wahsy ini akhir hayatnya taubat masuk Islam. Dia bilang, ya Rasulullah, uridul Islam. Udah tulis dia, mau dikirim. Wahai Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Masya Allah. Terus alhamdulillah turun ayat ini. Wahai Al-Wahsy, pelaku zina dan pelaku pembunuhan dan pelaku musyrik, siapa yang melakukannya enggak mendapatkan ampunan Allah. Enggak jadi dia mau masuk Islam, mau bertobat. Turun ayat berikutnya. Yudha'af lahul 'adzab. Sampaikan Allah lipat gandakan siksa wahai Al-Wahsy. Menangis Al-Wahsy. Yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Barulah ketika Al-Wahsy mau cancel taubatnya, diturunkan ayat lagi. Untuk sang pendosa Al-Wahsy turun ayat 3. 3 ayat untuk satu orang pendosa, untuk memastikan bahwa Allah itu penerima taubat. Karena Allah sudah hampir putus asa nggak mau tobat. Dengar ayat ini, dilipat gandakan nanti siksanya. Kata Allah, illa man taab
kecuali kamu mau bertaubat. Kalau bertaubat enggak. Kalau bertaubat enggak. Wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kenapa? Kamu habis bertaubat, beriman, beramal soleh ya, kata Allah. Karena Allah Maha Pengampun, pasti diampuni. Kata Al-Wahsy, udah nulis lagi surat yang kedua. Tapi fi hadil ayat fiha syarat, tapi ada syaratnya. Bukan cuma syahadat, harus beriman dan beramal soleh. Wala adri hal aqdiru 'ala al-amal soleh. Aku nggak tahu setelah aku syahadat ini bisa nggak ya amal soleh seperti sahabat-sahabat yang lain. Nggak jadi lagi dia tobat. Turun lagi surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-Wahsy, semua dosa apapun pasti Allah ampuni kecuali menduakan Allah. Ayat ini enggak ada syaratnya. Kata Al-Wahsy, ayat ini enggak ada syarat. Barulah dia kirim surat, ya Rasul, aku ingin masuk Islam. Masuk Islam dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kata Nabi, habis Islam kamu sudah sah. Habis ini jangan sering-sering lewat depan muka saya ya. Karena saya manusia biasa, nanti saya jengkel. Saya ingat pamanku kamu yang bunuh. Nah, saya menunjukkan bahwa Nabi Muhammad manusia biasa. Nah, saya kira kembali ke bapak tadi, itu masa lalu. Selama sudah masa lalu bapak menyesali, nampak bahwa bapak menyesali dengan tangisan bapak, kemudian dengan ungkapan dari hati yang bapak paling dalam tadi, itu sudah bentuk yang Allah cintai. Allah itu suka orang yang ngaku berdosa. Maka pastikanlah kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ya Allah, kalau sore ini ada 1 juta hamba-Mu yang Engkau hapus dari catatan orang-orang yang akan menghuni neraka. Jika ada nama-nama kami, maka hapuslah nama kami di antaranya ya Allah. Hapuskan namaku Idham Khalid. Hapuskan nama-nama semua jamaah P2 Tel ini dan keluarga kami semua ya Allah. A'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Ajirna minan nar. Ajirna minan nar. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك سبت وبك عملت وعلى رزقك توكلت برحمتك يا ارحم الراحمين. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.